لو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kita, dicurahkannya rahmat kepada kita semua dalam keadaan yang masih cemas dan dicemaskan perkara musibah yang menimpa seluruh umat di dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19. Di beberapa daerah kita masih zona merah dan termasuk diantaranya di kota Depok kita masih diberikan peringatan sehingga kita harus bersabar dalam melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di masa normal. Marilah kita pula selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Semoga syafaatnya tercurah bagi kita semua ila yaumil akhir. Marilah kita pula selalu tingkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah memasuki dalam hitungan miladiah, yaitu bulan Juli yang kita ketahui dan kita sepakati di negara kita sebagai bulan baru di dunia pendidikan atau yang disebut dengan tahun baru pelajaran. Juli 2020 ini merupakan bagian tersendiri yang menggembirakan bagi anak-anak kita yang masuk sekolah, baik taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Begitu juga menjadi kebahagiaan bagi kita para orang tua tatkala kita melihat anak-anak kita bergembira dengan bersiap-siapnya untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah yang begitu banyak dibangun di sekitaran kita. Namun dari sekian banyak yang dibangun, pemerintah kita memperhatikan pada sebagian yang lain dengan mendirikan sekolah-sekolah negeri. Target pemerintah, setiap satu kecamatan minimal satu sekolah negeri untuk tingkatan sekolah menengah pertama ataupun pula SMA SMK. Sedangkan sekolah negeri di tingkat sekolah dasar ini memiliki target jauh lebih banyak daripada itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pilihan sekolah negeri, universitas negeri masih menjadi favorit bagi sebagian para orang tua dan pula para pelajar, baik tingkat sekolah dasar, menengah maupun pula perguruan tinggi. Khatib mengajar di salah satu universitas negeri di kota Depok, Universitas Indonesia. Setiap kali kita melakukan pembelajaran terhadap agama Islam, pendidikan agama Islam, dengan sistem yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, para peserta didik sebagian besar
bergembira dengan pembelajaran metode yang kita terapkan. Namun ada beberapa mahasiswa yang terlihat biasa-biasa saja. Ada pula mahasiswa yang acuh tak acuh dengan kegiatan pembelajaran itu. Padahal pembelajaran itu menuntut semua mahasiswa mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para dosen dengan kata-kata kunci yang mereka harus kaji. Mereka mendapatkan tugas untuk terus mereka pelajari berbagai macam sumber dan mereka sampaikan di depan kelas. Merupakan tantangan sendiri mereka untuk membaca literatur Islam yang demikian banyak. Lalu mereka pertahankan hasil pencarian mereka itu di hadapan para peserta yang lainnya di setiap-tiap kelas. Terjadi perdebatan, terjadi perbedaan pendapat yang kemudian satu dengan yang lainnya bisa saling menutupi, saling mengunci dari apa-apa yang mereka sampaikan dari bacaan mereka setiap sumber tadi. Sementara di kampus-kampus yang lain berbagai macam pendekatan. Ada yang menggunakan pendekatan halakah, ada juga yang menggunakan pendekatan diskusi klasikal, ada juga yang menggunakan pendekatan dengan studi kasus dan lain sebagainya. Tak kalah menariknya, di salah satu universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Kedokteran mendekatkan pada konteks pembelajaran yang langsung mendekatkan kepada pembelajaran bagaimana mereka sebagai seorang dokter dan dipersiapkan oleh kampus untuk menjadi dokter Islami. Mereka mengkaji tentang kasus-kasus yang terjadi seperti laki-laki yang melakukan proses perubahan alat kelamin. Bagaimana seorang dokter dituntut untuk mengganti alat kelamin wanita menjadi alat kelamin laki-laki disebabkan karena alat kelamin laki-lakinya lebih menonjol dibandingkan dengan alat kelamin perempuannya. Ini bukan satu proses yang oleh kita didekatkan kepada itu salah dan itu benar. Tapi jika kita mempelajari itu semuanya, kita akan tergeleng-geleng, kita akan terkagum-kagum dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Paling tidak Allah memberikan konsep kepada manusia dalam faktanya, dalam kenyataannya. Ada manusia yang diwujudkan oleh Allah dengan alat kelamin perempuan, tapi berfungsi secara medis adalah alat kelamin laki-laki. Ada yang kedua-duanya tidak berfungsi, dan seterusnya. Ketika kami mengajar dengan calon-calon para dokter yang presentasi di depan kami, lalu di bagaimana dalam pandangan Islam, subhanallah, hampir semua dosen Islam terbelalak bahwa begitu hebatnya Allah menciptakan pada satu tubuh manusia, tapi dengan beragam kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Disitulah kami para dosen-dosen yang mengajarkan agama Islam melihat betapa ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, wabil khusus para orang tua. Yang pertama, mari kita rubah paradigma kita, pandangan kita tentang kehidupan dunia ini dalam perspektif pendidikan. Janganlah kita para orang tua menghendaki anak-anak kita sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah dan kemudian dia bekerja. Tapi rubahlah kami para guru, para pendidik menghendaki agar orang tua berpikiran bagaimana anak-anak saya mendapatkan ilmu agar dia tidak kami tinggalkan dalam keadaan lemah. Baik lemah dari perspektif imannya, ilmunya, dan pula kehidupannya. Pada konteks kehidupannya, dia tidak lagi anak-anak kita memandang harus bekerja di dunia pekerjaan. Tapi bagaimana anak-anak kita memandang melihat dunia pekerjaan adalah bagian dari dia belajar
untuk dia menciptakan lapangan kerja. Tidak sedikit, baik sebagai Ketua Lajismu Kota Depok, yang pagi-pagi saja matahari belum terbit sudah datang orang tua, hanya kebutuhannya 2 juta rupiah. Disebabkan oleh suaminya yang di PHK. Tidak mampu membayar untuk biaya pendidikan anaknya ketika anaknya menghendaki sekolah di sekolah A untuk tingkat pendidikan sekolah pertama. Karena bapaknya tidak lagi bekerja, bahkan belakangan karena dia tidak lagi bekerja timbul stresnya dan akhirnya sakit lambungnya, semakin terpuruk ekonominya. Ini karena korban orang tua sesungguhnya yang terlalu berpikir banyak bagaimana anak-anak saya ketika dia sekolah nanti mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena memilih sekolah yang tidak lagi berlandaskan kepada pendidikan agama Islam. Prihatin tatkala Islam banyak di Kota Depok. Namun pendidikan-pendidikan yang bernuansa Islam pada tingkatan satuan pendidikan pondok pesantren modern, termasuk Darul Arqam Muhammadiyah Sawangan, jumlah peserta didiknya sangat sedikit. Ada juga yang menyekolahkan karena ketidakpercayaan pada lembaga pendidikan ini. Orang-orang Islam menyekolahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang jauh di sana, di luar Kota Depok. Dalam setengah semester anaknya pulang kembali karena tidak betah, disebabkan oleh karena pesantrennya yang tidak memperhatikan kehidupannya. Para santri datang ke sana untuk dididik kesabarannya, mentalnya. Begitulah alasan para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, padahal dia enggan mengurus pesantrennya sehingga pesantrennya tidak lagi terjaga kebersihannya. Kalau calon-calon ulama hadirin yang dirahmati Allah, dia datang ke pesantren itu, orang tuanya mempercayakan pendidikan agamanya ke situ, para kiainya sibuk berceramah, para ustadznya hanya sibuk mengajar, tidak memperhatikan kebersihan pendidikan itu. Lembaga pendidikannya jorok, tidak lagi islami, makannya juga tidak lagi islami. Salah seorang orang tua murid mengatakan, pendidikan di pondok itu sangat miskin. Padahal kami mampu membayar lebih dari 1 juta setiap bulannya. Tapi pendidikan itu hanya menyiapkan kami pembayaran sekian ratus ribu rupiah. Anak kami hanya disiapkan sayur-sayur yang biasa saja seperti kami siapkan di rumah. Makanan-makanan yang hampir kelasnya kurang bergizi. Makan daging ayam gorengan pun hanya sebulan sekali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin pendidikan Islam dengan keadaan fisik, pendidikan Islam dengan keadaan dia harus membentuk mental, jiwa yang kuat karena fisiknya dibangun dengan cara yang tidak kuat. Ada yang keluar dari pendidikan pesantren dengan berkulit-kulit yang sudah bercak-bercak karena gatal dan lain sebagainya. Bukan salah di peserta didiknya, tapi di pengelolaan lembaga pendidikan yang tidak kooperatif, yang tidak islami. Alhamdulillah, ketika lembaga pendidikan yang dikelola oleh lembaga pendidikan profesional seperti Muhammadiyah, hanya karena banyak orang-orang yang enggan dengan makna kata Muhammadiyah yang tidak diketahuinya, akhirnya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, lembaga pendidikan Islam ini ditinggalkan oleh banyak orang, kecuali yang mereka sudah menyiapkan dengan level-level pendidikan yang teratas. Bayaran yang mahal, dengan pendidikan yang serba semua ada. Itulah yang kemudian dikejar oleh para orang tua dan siswa. Bagaimana lembaga pendidikan bisa mencapai pendidikan yang mahal? Bagaimana lembaga pendidikan bisa menggaji gurunya dengan kesejahteraan yang sesuai? Bagaimana sarana prasarana sekolah bisa lengkap didapati oleh peserta didik
kalau banyak orang yang kerap kali datang ke situ melihat sekolah itu miskin, lalu dia tidak mau mempercayai pendidikan ke tempat itu. Logikanya, kalau kita semua umat Islam berbondong-bondong memasukkan anak kita ke lembaga-lembaga pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah lebih menyedihkan lagi. Sampai abad modern seperti ini, madrasah masih menyiapkan waktu masuk pukul 7 pagi, keluar jam 12.30 pagi. Khatib pernah bertanya kepada salah satu madrasah di daerah Bogor, gurunya diberikan gaji 135.000 di tahun 2008. Krisis sudah kemana-mana, tapi gaji gurunya baru 138.000. Guru kelas 1 baru 136.000. Kenapa sedikit sekali? Karena kelas 1 masuknya jam setengah 8, pulangnya jam setengah 10 pagi. Belajar apa anak kita di sekolah itu? Kenapa bisa sedikit sekali sekolah itu menggaji gurunya? Karena orang tua tidak percaya dengan madrasah itu. Saya kemudian bertanya lagi, setelahnya anak-anak ini bersih dari sekolah jam setengah 1 siang, digunakan untuk apa gedung ini? Sepi, tidak berfungsi. Tidak adakah kelas madrasah diniyah? Tidak. Perguruan tinggi? Tidak. Maka jin hantu yang kemudian bergentayanganlah di sekolah itu mungkin, karena tidak diisi oleh manusia-manusia yang berpendidikan. Artinya jauh lebih panjang dunia pendidikan, lembaga pendidikan itu sia-sia dalam kehidupan kita. Ini salah kita semua umat Islam yang kerap kali berbondong-bondong mempercayai pendidikan kepada sekolah negeri. Dalam beberapa hari ini kuping saya terus masuk keluhan-keluhan masyarakat yang usia sudah 15 tahun tidak boleh masuk pada pendidikan sekolah negeri. Kalau sudah berbicara kuota antar kota selalu dibatasi, selalu ribut antara warga dengan sekolah dan pemerintah. Tidak pernah lepas, tidak pernah sepi di setiap bulan Juli tatkala pembukaan sekolah-sekolah negeri mulai dicanangkan. Hadirin yang dirahmati Allah, Khatib ingatkan pada bagian akhir khutbah ini. Ayat yang tadi Khatib sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ingat, Allah hanya akan memberikan derajat kepada 2 orang yang kategorinya beriman, lagi dia berilmu pengetahuan. Landasan seluruh ilmu pengetahuan ada dalam ajaran agama Islam. Maka Allah sentuh dulu dengan kata-kata beriman. Makna kata beriman disandarkan oleh para ulama tafsir kepada lembaga-lembaga, konteksnya pendidikan adalah lembaga pendidikan Islam. Kuatkanlah anak-anak kita pada pembelajaran-pembelajaran agama. Di sekolah negeri hanya ditingkatkan menjadi 3 jam pelajaran. Yang ketika kita membahas pelajaran-pelajaran setiap pokok bahasan tidak mampu, tidak cukup untuk membahas ilmu agama. Belum lagi paradigma pendidikan agama Islam yang mulai dari guru yang gajinya kecil, yang pada akhirnya semua lembaga pendidikan hanya mengajarkan pada tingkatan yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memilih sekolah yang manapun, tapi kita kemudian jangan membuat dosa karena kita memaki-maki pemerintah yang membatasi dan sebagainya. Masih tersedia lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kita percayakan, yang jika kita pusatkan kepada pembiayaan sekolah-sekolah lembaga pendidikan Islam ini akan menjadi satu yang unggul ke depannya. Anak kita menjadi dokter, anak kita menjadi insinyur bangunan, anak kita menjadi sarjana pertanian, dan lain sebagainya keilmuan. Pada tingkatan kuliah itu kita gembleng mereka, di mana posisi mereka akan kita berikan keahlian. Tapi tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas, mari kita sandarkan mereka pada pendidikan-pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan pendidikan agama yang lebih komprehensif, yang lebih memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan kepada mereka bekal ilmu-ilmu keagamaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar keimanannya dan menjadi orang-orang yang berilmu, mempersiapkan keilmuan di bidang keahlian masing-masing sebagai sarjana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi